Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan UAS kali ini, yaitu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Azahra Maulidiah Rahman dari kelas PBA 3B Prodi Pendidikan Bahasa Arab dengan NIM 124020331. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman semuanya nih untuk mengupas tuntas 3 pilar utama dalam kemajuan sebuah sekolah. Yang pertama adanya supervisi, yang kedua kepala sekolah, dan yang ketiga adalah bagaimana perencanaan pendidikan itu bekerja. Kebetulan dosen saya di mata kuliah administrasi dan juga supervisi pendidikan telah memberikan 3 pertanyaan. Jadi mana pertanyaannya akan saya bacakan. Yang pertama, jelaskan oleh saudara 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan memberikan contoh pada masing-masing prinsip tersebut. Menarik bukan? Lalu, soal yang kedua, jelaskan oleh saudara fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan juga supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Yang ketiga, jelaskan oleh saudara hubungan antara monitoring dan juga evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Nah, soal-soalnya sangat menarik untuk kita bahas. Nah, teman-teman, mungkin banyak sekali di antara kita yang beranggapan bahwasannya supervisi itu menakutkan. Dan juga mungkin kita beranggapan bahwasannya perencanaan di dalam sebuah sekolah itu hanya sebagai sebuah teks. Nah, padahal tanpa 3 pilar utama tadi yang setelah saya sebutkan, yaitu adanya supervisi, peran kepala sekolah, dan juga bagaimana sih perencanaan pendidikan itu bekerja, tanpa 3 pilar itu, maka sekolah itu akan menjadi sebuah gedung tanpa jiwa, hanya akan menjadi sebuah gedung tanpa jiwa. Nah, jadi tanpa berlama-lama, ayo langsung kita bahas 3 pembahasan tadi. Oke teman-teman, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan 4 prinsip dalam pelaksanaan supervisi dengan memberikan contoh pada masing-masing prinsip tersebut. Nah, pertama kita bicara tentang prinsip supervisi pendidikan. Jadi teman-teman perlu kita pahami bahwasanya supervisi pendidikan ini adalah sebuah pembinaan. Intinya adalah sebuah pembinaan, bukan ajang mencari kesalahan. Jadi di sini ada 4 prinsip yang wajib dipegang teguh oleh seorang supervisor ataupun kepala sekolah. Oke, prinsip yang pertama yaitu prinsip ilmiah atau scientific. Nah, jadi di sini prinsip ini berarti bahwasannya supervisi itu tidak boleh dilakukan berdasarkan perasaan atau katanya. Jadi harus ada data yang objektif. Kita ambil contoh sederhana. Misalkan, Pak Doni adalah seorang kepala sekolah. Dia ingin mensupervisi Ibu Maya, yang dimana Ibu Maya ini adalah salah satu guru di sekolah tersebut. Jadi Pak Doni ini tidak hanya datang, duduk, lalu bilang cara mengajar Bu Maya ini kurang asik, cara mengajar Bu Maya ini salah. Tidak boleh seperti itu subjektif. Jadi di sini Pak Doni itu harus membawa instrumen ataupun checklist. Dia itu mencatat berapa banyak guru itu bertanya, berapa kali guru itu bertanya, atau bagaimana respon siswa terhadap guru tersebut, dan juga apakah media pembelajarannya sesuai. Jadi setelah kelas itu selesai, evaluasinya itu berdasarkan angka dan juga fakta yang nyata. Oke, prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis. Artinya di sini harus ada kesetaraan. Nah, jadi perlu diingat bahwasannya guru itu bukanlah bawahan yang sedang diinterogasi. Kita ambil contoh sederhana, harusnya di dalam sebuah supervisi itu harus ada pra-observasi. Jadi kepala sekolah itu mengajak guru berdiskusi terlebih dahulu. Misalnya, Bu, besok saya mau ke kelas Ibu nih. Bagian mana yang Ibu itu merasa sulit, atau bagian mana sih yang kira-kira Ibu itu butuh bantuan saya. Nah, jadi di situ terjalin komunikasi dan juga ada keterbukaan dan juga musyawarah sebelum dan juga sesudah kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah prinsip kooperatif atau kerjasama. Jadi di sini guru dan juga kepala sekolah adalah satu tim, bukan tim yang berbeda-beda. Contohnya,
Jika di dalam supervisi itu ditemukan bahwa siswa itu mungkin kurang konsentrasi, mungkin karena panas atau karena kelasnya itu bising. Nah, di dalam masalah ini, guru itu tidak boleh disalahkan oleh kepala sekolah atau kepala sekolah itu tidak boleh menyalahkan guru. Tapi seharusnya mereka itu bersama-sama mencari solusi, bersama-sama mencari kemana sih jalan keluarnya, bagaimana sih mengatasi hal ini. Nah, mungkin perlu pindah posisi tempat duduk, mungkin harus ditambah kipas angin di dalam kelas ini, dan lain-lain sebagainya. Jadi, intinya di sini masalah guru itu adalah masalah sekolah juga. Karena apa? Karena tadi bahwasanya guru dan juga kepala sekolah adalah satu tim yang sama. Oke teman-teman, di sini kita masuk ke prinsip yang keempat, yaitu prinsip konstruktif dan juga kreatif. Jadi intinya di sini supervisi itu harus membangun semangat. Nah, kita ambil contoh sederhana. Mungkin setelah observasi, supervisor itu harus memberikan feedback yang memotivasi. Kita ambil lagi contoh Pak Doni dan juga Ibu Maya. Di sini Pak Doni mengatakan kepada Ibu Maya, "Wah, teknik Ibu dengan memberikan kuis di awal kelas ini sangat kreatif loh, Bu," gitu. Coba kalau minggu depan kita tambahkan elemen video, pasti lebih keren lagi nih. Nah, jadi di situ Ibu Maya itu pulang dengan perasaan yang senang karena mendapatkan feedback yang positif tadi. Dan juga tentunya Ibu Maya ini besoknya akan mencoba hal-hal baru lagi nih. Beliau ini bukan malah merasa gagal. Jadi di situ akan menumbuhkan hal-hal positif kepada guru yang melakukan yang disupervisi. Nah, sekarang kita beralih kepada pembahasan yang kedua, yang gak kalah seru dari pembahasan yang pertama tadi, yaitu pertanyaan, jelaskan fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan juga supervisor jika dikaitkan dengan efektivitas tujuan pendidikan. Nah, di sini pembahasannya sangat-sangat menarik. Kita tentu sering mendengar istilah kepala sekolah. Nah, tapi kita tahu nggak sih bahwasannya kepala sekolah itu sebenarnya menggunakan dua topi yang berbeda setiap harinya. Yang pertama, dia menggunakan topi sebagai administrator, dan juga yang kedua, topi sebagai supervisor. Jadi, kira-kira kenapa sih hal ini itu penting untuk kita bahas? Karena jika salah satu topi itu tidak ada, maka sekolah itu akan pincang. Nah, kita bedah satu-satu. Oke teman-teman, sekarang kita fokus terlebih dahulu kepada peran kepala sekolah sebagai administrator atau di sistem manager. Jadi, di sini kepala sekolah itu berperan sebagai manajer di balik layar. Nah teman-teman, mungkin kebanyakan dari kita selama ini itu bertanya-tanya, kira-kira apaan sih kerjaan kepala sekolah itu? Beliau itu ngapain aja sih di sekolah? Nah, faktanya teman-teman, pekerjaan beliau itu sangat banyak. Pekerjaan kepala sekolah itu sangat banyak dan juga sangat berat. Di antaranya pekerjaannya itu adalah mengelola dana BOS atau keuangan. Beliau juga merencanakan renovasi gedung atau sarana prasarana. Tugas kepala sekolah juga harus mengurus surat menyurat dan juga kepegawaian atau arsip. Dan kepala sekolah juga menyusun jadwal mata pelajaran agar tidak ada guru-guru yang bentrok jadwalnya. Jadi fokusnya itu lebih berfokus kepada ketertiban, keteraturan, dan juga fasilitas dari sekolah. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan itu sendiri? Nah, di sini coba teman-teman bayangkan, sebuah sekolah itu punya guru yang hebat, punya guru-guru yang pintar, tapi atap kelasnya itu bocor, terus gajinya itu telat dibayar, dan juga mungkin buku-buku paketnya itu kurang. Nah, kira-kira enak nggak belajar kayak gitu? Tentunya nggak enak kan? Nah, pasti pembelajaran menjadi berantakan. Nah, jadi peran administrator di sini itu menjamin lingkungan belajar itu kondusif. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi tanpa administrasi, tujuan pendidikan itu akan terhambat oleh masalah-masalah yang seharusnya itu tidak perlu terjadi. Nah teman-teman, sekarang kita fokus kepada peran kepala sekolah sebagai supervisor atau the instructional leader.
Jadi sekarang kita akan membahas topik kedua nih, yaitu kepala sekolah sebagai supervisor tadi. Nah, ini adalah peran kepala sekolah yang sering membuat guru-guru itu deg-degan. Padahal sebenarnya tujuan kepala sekolah itu sangat-sangat mulia. Nah, yaitu perannya sebagai supervisor tadi. Jadi, kepala sekolah itu bukan lagi fokus kepada angka di kertas atau semen di bangunan lagi. Tapi, di sini kepala sekolah itu fokus kepada manusia yang ada di dalam sekolah itu dan juga proses yang terjadi. Nah, jadi tugasnya kira-kira ngapain aja sih? Nah, jadi di antara tugasnya sebagai supervisor adalah kepala sekolah ini harus masuk ke kelas, terus harus mengawasi bagaimana sih guru itu mengajar, dan juga kepala sekolah ini membantu guru menyusun modul ajar yang kreatif dan juga memberikan semacam sebuah pelatihan ataupun pembinaan. Nah, jadi di sini fokusnya adalah kepada kualitas proses belajar mengajar. Lalu, apa sih kaitannya dengan efektivitas tujuan pendidikan? Nah, jadi di sini kalau administrator itu menyiapkan panggungnya, maka di sini supervisor itu memastikan pertunjukannya itu berkualitas. Jadi, tugas kepala sekolah sebagai administrator itu menyiapkan sebuah panggung, dan tugas sebagai supervisor itu adalah memastikan pertunjukannya itu bagus. Nah, di sini jika kepala sekolah itu rajin mensupervisi guru-guru, maka guru-guru itu akan merasa diperhatikan dan juga tentunya itu mendorong mereka untuk terus berkembang. Jadi dampaknya ini langsung ke siapa? Ya, benar sekali, dampaknya itu pasti langsung ke siswanya itu sendiri. Jadi siswa itu dapat ilmu dengan metode yang lebih segar setiap harinya, dengan metode yang tidak membosankan. Jadi lebih update dan juga tentunya akan lebih efektif proses belajar mengajar tersebut. Nah, teman-teman, supaya makin jelas di sini saya akan kasih analogi yang paling gampang yang sangat sederhana. Jadi di sini teman-teman bayangkan sebuah sekolah ini seperti misalnya restoran bintang 5. Nah, kepala sekolah sebagai administrator itu dia adalah seseorang yang memastikan stok bahan makanan di kulkas itu ada, stok bahan makanan di kulkas itu lengkap, dan juga listrik dapur menyala. Dia juga memastikan meja, kursi di dalam restoran itu bersih, dan juga memastikan gaji para koki itu aman. Nah, jadi kalau semisalnya tugas-tugas tadi itu gagal ia lakukan, maka tentunya restoran itu akan tutup. Karena apa? Karena kekurangan bahan makanan tadi. Nah, adapun kepala sekolah sebagai supervisor, kita anggap saja di dalam sebuah restoran bintang 5, dia itu adalah eksekutif chef atau chef senior, koki senior. Jadi ketika ia itu masuk dapur, dia itu mencicipi masakan koki-koki yang lain. Nah, di situ dia itu mengoreksi apakah bumbunya ini sudah pas, apakah kurang garam, kurang penyedap rasa, kurang ini, kurang itu. Nah, di situ adalah tugasnya. Dan juga tugasnya harus mengajarkan koki-koki yang lain ini bagaimana sih cara memotong sayur yang benar, memotong daging yang benar, dan lain sebagainya. Jadi itu kira-kira tugas kepala sekolah sebagai supervisor jika kita ibaratkan dia adalah eksekutif chef itu tadi. Nah, hasilnya kalau bahan makanannya itu lengkap atau yang kita sebut administrasi tadi, dan juga cara masaknya hebat atau supervisi, maka makanan yang disajikan kepada pelanggan atau pelanggan ini yaitu siswa itu pasti lezat dan juga tentunya memuaskan para pelanggan. Nah, itulah yang kita sebut dengan efektivitas tujuan pendidikan, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi, kalau ada yang tanya, mana sih yang lebih penting, jadi administrator atau jadi supervisor? Nah, jawabannya adalah dua-duanya harus seimbang. Jika administratornya itu baik, sekolahnya megah, tapi cara mengajarnya itu buruk, how? Bagaimana? Nah, selanjutnya, jika hanya jadi supervisor yang baik, gurunya hebat, tapi fasilitas untuk prakteknya itu tidak dikelola dengan benar. Jadi, intinya, dua peran ini itu adalah kunci utama
agar visi dan juga misi sekolah itu bukan hanya pajangan di dinding. Ini kebanyakan kan? Hanya menjadi pajangan di dinding saja, tidak terrealisasikan. Nah, jadi di sini visi dan juga misinya itu harus benar-benar dirasakan oleh siswa yang ada di sekolah tersebut. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang ketiga. Di sini tertulis, jelaskan oleh saudara hubungan antara monitoring pada evaluasi pendidikan dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Ini pembahasan yang sangat krusial ya teman-teman. Ayo kita bahas. Nah, teman-teman, sekarang kita sampai pada pembahasan yang sangat krusial. Kenapa krusial? Karena otak dari kemajuan sebuah sekolah itu ada di sini, teman-teman. Jadi, di sini kita akan bicara tentang monitoring, tentang evaluasi, dan juga hubungannya dengan perencanaan pada 7 komponen sistem pendidikan. Nah, sebelum kita bahas hubungan antara mereka itu, hubungannya, kita absen dulu nih. Apa saja sih 7 komponen yang ada di sekolah itu? Tentunya kita sudah belajar bukan sebelumnya? Yang pertama yaitu peserta didik. Jadi di sini fokusnya itu pada perkembangan siswa. Yang kedua ada pendidik dan juga tenaga kependidikan. Jadi fokusnya itu pada kualitas guru dan juga staf. Lalu yang ketiga itu ada kurikulum, yang dimana fokusnya itu pada materi apa yang diajarkan. Lalu yang keempat ada sarana prasarana, itu fokusnya pada fasilitas seperti kelas, lab, dan juga buku-buku. Lalu yang kelima itu ada keuangan. Nah, tentunya ini fokusnya itu pada anggaran dan juga pendanaan. Lalu ada lingkungan, yang keenam yaitu fokusnya pada budaya sekolah dan juga hubungan dengan masyarakat. Lalu yang ketujuh, yang terakhir yaitu proses pembelajaran, di mana fokusnya itu pada bagaimana interaksi belajar di kelas itu dilakukan. Oke, sekarang apa itu monitoring, evaluasi, dan juga perencanaan? Jadi di sini untuk memahaminya, mari kita gunakan analogi menanam padi supaya kita lebih mudah untuk paham, teman-teman. Jadi di sini kita mulai dari perencanaan terlebih dahulu. Di sini perencanaan itu seperti kita menentukan kapan mau menanam, benih apa yang mau dibeli, dan juga berapa luas sawah yang akan kita gunakan untuk menanam padi itu sendiri. Jadi di situ adalah perencanaan. Lalu monitoring. Monitoring itu seperti kita melihat sawah itu setiap hari. Jadi apakah ada hama, apakah airnya itu cukup. Jadi monitoring itu dilakukan saat prosesnya itu berlangsung. Sekarang evaluasi. Nah, evaluasi itu dilakukan setelah panen. Jadi di sini kita akan berfokus kepada berapa karung padi yang dipanen, berapa karung padi yang dihasilkan. Lalu kalau hasilnya itu sedikit, kenapa kira-kira? Lalu kira-kira kenapa kualitasnya itu bisa bagus jika hasilnya bagus? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, hubungannya hasil panen tahun ini atau evaluasi itu tadi akan menentukan rencana kita di tahun depan atau perencanaan itu tadi. Jadi kalau tahun ini tuh gagal karena hama, maka rencana tahun depan adalah membeli obat hama yang lebih bagus. Nah, teman-teman, sekarang mari kita itu masukkan ke dalam konteks sekolah agar durasinya ini lebih terasa bermanfaat ya teman-teman. Jadi kita ambil 3 contoh besar. Contoh sederhana, yang pertama hubungan antara komponen sarana dan juga pendidik. Sarana dan juga pendidik. Nah, misalnya sekolah itu merencanakan pengadaan laptop baru, yaitu perencanaan sarana tadi. Saat monitoring, ternyata laptopnya itu ada, tapi gurunya itu tidak tahu cara pakai aplikasi terbaru. Nah, hasil evaluasi itu menunjukkan bahwasannya laptop tersebut hanya jadi pajangan. Maka, perencanaan tahun depan tidak lagi beli laptop, tapi mengalihkan anggaran itu kepada pelatihan IT untuk guru, yaitu komponen pendidik tadi. Contoh yang kedua, hubungan antara komponen peserta didik, komponennya itu peserta didik dan juga kurikulum. Jadi, contohnya sebuah sekolah itu menerapkan kurikulum baru. Saat monitoring, terlihat siswa itu sangat stres, dan juga nilai tugas mereka itu ternyata turun. Nah,
Lalu diadakanlah nih evaluasi. Setelah dievaluasi, ternyata materinya itu terlalu susah, materinya itu terlalu padat. Jadi perencanaan semester depan adalah melakukan modifikasi kurikulum. Agar apa? Agar kurikulum ini itu lebih ramah kepada siswa, lebih ramah bagi siswa. Nah, contoh yang ketiga, contoh yang terakhir, yaitu komponen lingkungan dan juga keuangan. Jadi, misalnya sebuah sekolah itu ingin hubungan dengan orang tua murid itu lebih erat, yaitu komponen lingkungan tadi. Nah, saat monitoring ternyata pertemuan orang tua itu hanya dihadiri kurang lebih 20% saja. Nah, dievaluasilah penyebabnya ini. Ternyata penyebabnya adalah karena jam pertemuannya itu bentrok dengan jam kerja. Maka perencanaan anggaran tahun depan itu diatur lagi untuk mengadakan kegiatan di hari libur atau secara daring atau hybrid. Nah, jadi teman-teman, hubungannya itu adalah siklus berkelanjutan. Jadi monitoring itu menjamin rencana tidak melenceng ke depannya. Sedangkan evaluasi itu memberikan data keberhasilan atau kegagalan dalam proses pembelajaran. Nah, perencanaan itu menggunakan data evaluasi tersebut agar sekolah tidak membuang-buang uang dan juga waktu untuk hal yang tidak efektif. Jadi tanpa monitoring dan juga evaluasi, kepala sekolah itu seperti orang yang menyetir mobil dengan mata yang tertutup. Dia tahu tujuan perencanaan, dia tahu tujuannya, dia ada perencanaan. Tapi dia tidak tahu kalau di depannya itu ada lubang, yaitu masalah. Nah, dia juga tidak tahu apakah bensinnya itu cukup, yaitu evaluasi atau sumber daya itu tadi. Jadi kesimpulannya, monitoring dan evaluasi adalah kompas bagi perencanaan. Jadi ketujuh komponen tadi itu tidak berdiri sendiri-sendiri, mereka itu saling berkaitan, saling terkait. Jadi perubahan pada satu komponen terjadi karena melalui hasil evaluasi dan juga akan mengubah perencanaan pada komponen lainnya demi satu tujuan, yaitu tujuannya adalah kualitas pendidikan yang lebih baik. Nah, itu dia penjelasan detail mengenai prinsip supervisi, terus peran ganda kepala sekolah, dan juga siklus perencanaan dalam pendidikan. Oke, ternyata mengelola sekolah itu cukup kompleks ya teman-teman. Tapi kalau kita semua itu menjalankannya sesuai prinsip yang benar, maka sekolah itu tentunya akan menjadi tempat yang luar biasa bagi siswa-siswa untuk berkembang. Oke, semoga penjelasannya itu bermanfaat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. In kana hunakal khata' fayati minni wa minasyaitan wa annal haqiqata ta'ti minallah. Semoga penjelasan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga bisa memenuhi kriteria UAS yang telah Bunda Misdah berikan. Dan juga tidak lupa pula semoga Bunda Misdah beserta keluarga senantiasa dalam rahmat Allah Ta'ala dan juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja di sini saya Azahra Maulidia Rahman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.